Hai cinta, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberi keberkahan, kesehatan, dan kecukupan rezeki ya. Perkenalkan, aku Maylin. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung, dan untuk yang udah nge-subscribe, aku ucapin terima kasih banget. Sebenarnya aku sangat berterima kasih lagi sama teman-teman yang datang ke sini secara tidak sengaja ataupun sengaja gitu ya. Aku percaya bahwa nggak ada yang namanya kebetulan di dalam dunia ini. Ya ada, tapi nggak bakal selalu mungkin. Semuanya pasti ada alasan di balik sebuah pertemuan gitu ya. Maybe you find something atau kenalan dengan seseorang, begitupun dengan channel ini gitu. Dan aku berupaya untuk menarik energi healing dan juga mood booster untuk kolektif ya. Jadi tujuannya memang untuk healing dan juga untuk ngebooster energi gitu. Tapi bukan berarti limited untuk itu aja. Kalau teman-teman biasanya yang punya something itu untuk dibacain, bisa langsung DM ke aku gitu. So, jadi tema kali ini adalah general reading. Sama ya, general reading. Aku berusaha menarik semua kolektif, semua energi yang semoga resonate. Dan temanya adalah manifestasimu yang akan terwujud. Aku tahu bahwa semua orang pasti punya keinginan, hayalan, atau impian-impian yang ingin diwujudkan. Apa sih bedanya doa sama manifestasi? Kalau doa, kita meminta gitu ya. Tapi kalau kepada Tuhan gitu, kepada energi yang lebih besar dari kita yang pemilik semesta. Kalau manifestasi, kita berupaya untuk merealisasikan hal tersebut dalam bentuk awalnya sih dalam bentuk energi. Keduanya mirip, tapi ada bedanya. Aku nggak bisa bahas itu di sini. Mungkin nanti aku bakal bahas di video yang memang khusus untuk graph up-nya. Dan untuk saat ini bisa teman-teman seperti biasa, teman-teman bisa tarik nafas. Buang, tarik nafas, buang untuk 3 kali, list, lalu pilih salah satu dari deck yang udah aku tata di sini ya. Jadi aku disclaimer dulu, apapun ceritanya, ini general reading, bentuk energinya kolektif. Jadi bisa ada yang resonate, bisa tidak, itu nggak masalah. Kalau ini bisa ngebooster energi kamu dengerin. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Dan nggak mungkin resonate sama semua orang. Dan aku ngucapin lagi, aku selalu ngingatin buat wise lah, lebih bijak dalam mengambil mengambil keputusan ya. Ya, ini untuk general reading dan ini bacaannya. Ini ada file 1, file 2, file 3. Jadi manifestasimu yang akan segera terwujud. Oke, aku sisihin dulu yang 2 file. Nah, kita buka ya. Ini file pertama. Ada 10. Jadi BTW aku tuh pernah berbicara tentang manifestasi. Oh my god. Berbicara tentang manifestasi ya. Aku tuh pernah memanifestasiin orang. Ini sekedar intermezzo aja buat teman-teman. Pada dasarnya everything you can manifest in your life gitu ya. Semuanya kamu bisa manifestasikan. Bahkan orang juga sebenarnya emang bisa kamu manifestasikan. Cuman ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita memanifestasi sesuatu gitu. Dan yang paling susah itu adalah syarat prasyarat sebelum kamu memanifestasi sesuatu gitu. Karena kenapa persiapan energi itu untuk menarik itu tuh lebih susah sebenarnya. Dan kenapa aku percaya ini, walaupun
aku basicnya school ya, jadi beberapa waktu aku kadang-kadang sampai sekarang tuh masih kepikiran, masih kadang-kadang amazing sama diri sendiri gitu loh, kok aku bisa sampai ya di sini gitu. Dan iya, aku berusaha manifestasikan beberapa hal dalam kehidupanku untuk beberapa waktu, and it's work gitu. Dan yang paling aku mention adalah bahwa jangan sekali-kali kamu manifestasikan orang spesifik dalam hidupmu. Kalau seandainya talking about misalkan jodoh gitu ya, kamu manifestasikan dengan ciri-ciri tertentu, it's okay, tapi jangan pernah memanifestasikan orang khusus, karena ketika kita manifestasikannya, kita sekaligus menarik hal-hal yang juga buruknya dia gitu. Jadi ketika sampai ke kita nggak hanya ngedapetin apa yang kita mau, tetapi sebenarnya juga ngedapetin apa yang menjadi toxic yang kita nggak mau gitu. Dan aku punya pengalaman tentang hal ini di waktu aku kuliah gitu ya. Syukurnya karena aku emang waktu itu memang udah tahu gitu ya, buat main-main. Terus aku bilang, aku suka sama seseorang, tapi aku nggak suka karena dia dideketin banyak perempuan lain gitu ya. Dan aku cuman pengen suka, bilang aja. Terus malam-malam sebelum tidur, aku meditasi, siap ibadah, meditasi sebelum tidur. Terus aku berdoa, aku ucapin nama dia. Dan aku nggak tahu satu kejadian sampai temannya tuh bilang sama aku gitu, depan aku, kamu jahat Melin katanya. Dia mikirin kamu tiap siang tiap malam, tapi kamu jawabannya gitu katanya. Dan itu terjadi nggak sekali, ada beberapa juga hal yang lain sih ketika udah kesini, makanya aku berhenti buat menarik orang lagi. Nah, itu intermezzo aja. Nah, sekarang kita lihat ada di sini kartu Ace of Pentacles, Knight of Wands, Ten of Swords, Queen of Wands, Eight of Swords. Ada Sword, Wands, Pentacles, ada juga yang nggak ada Cups ya. Dan untuk oracle-nya ada Courage, Desire, Happiness. Nah, di sini udah ada Ace of Pentacles. Apa manifestasimu yang akan segera terwujud? Jadi ada dalam beberapa orang itu, yang pertama ada di antara kalian, pertama manifestasinya tentang keuangan gitu ya, atau material manifestasi yang akan segera terwujud itu. Sebagian dari kalian mungkin terkait dengan ada beberapa orang yang mendapatkan peluang baru bisnis gitu, investasi gitu, atau proyek yang menjanjikan. Ini mengidentifikasikan bahwa untuk kalian yang kemarin berupaya untuk mendapatkan pekerjaan baru atau mendapatkan proyek, ini akan segera akan ada hasilnya gitu. Dan yang kedua, selain dari ekonomi, juga ada manifestasi yang segera terwujud itu bentuknya itu dengan bentuknya itu tuh semangat dalam artian gimana, ada sebagian dari kalian itu memiliki semangat akan memulai perjalanan baru gitu, dan itu tuh penuh dengan semangat. FYI, aku bilang aja, manifestasi itu nggak semuluk-muluk tentang uang, orang, atau segala macam. Bahkan semangat atau keadaan yang baik itu juga bisa dimanifestasikan gitu. Jadi ada bentuknya memang energi atau kesempatan, juga uang gitu, yang kemarin kalian pikirkan, kalian upayakan. Dan ada juga dalam bentuknya energi gitu ya, dari semangat, rasa percaya diri, optimisme gitu, bangkit memulai sesuatu gitu ya. Dan ada juga yang ada juga yang
beberapa orang bisa mendapatkan menjadi bukan, beberapa orang itu juga bakalan keluar dari situasi sulitnya gitu. Beberapa orang keluar dari situasi sulitnya, juga ada beberapa orang yang diangkat menjadi pemimpin atau sejenis kayak yang posisinya demikian. Dan ada lagi yang terakhir, ada beberapa orang juga kalau masih merasa keraguan untuk melangkah sesuatu atau memanifestasikan sesuatu tuh bakal keluar dari situasi tersebut. Intinya begini, manifestasi yang akan ada untuk orang-orang yang milih pile ini, yang pertama bentuknya itu tuh memang dalam bentuk rejeki gitu, rejeki, kesempatan gitu. Yang kedua, manifestasinya yang nyata itu adalah dalam bentuk keberanian. Yang ketiga, dihindarkan selesai dari siklus-siklus buruk dalam kehidupan atau masalah kerjaan, segala macam project yang ini yang kemarin tersendat gitu, yang kayaknya capek banget, itu tuh bakal selesai. Ada beberapa orang juga yang bakal naik jabatan gitu ya, dan keluar dari mimpi buruk gitu. Mimpi buruk di sini dalam artian ada sesuatu kayak perasaan-perasaan yang khawatir, gangguan-gangguan. Sebagian yang lain juga bahkan ada yang beberapa orang itu yang terkena sihir gitu tuh bakal selesai juga masalahnya. Ini adalah manifestasi dari apa yang kemarin kalian doakan, kalian harapkan, bahkan kalian tulis begitu. Nah, dari kartu orakelnya pun juga udah konfirmasi ya, gitu ya. Apa yang akan terwujud? Yang pertama ada courage, keberanian, ada desire, harapan, dan happiness gitu. Jadi memang ada untuk yang memilih pile ini, yang pertama ada keberanian untuk lepas dari sesuatu hal gitu ya. Yang kedua ada desire, ada harapan-harapan kemarin yang memang kalian ciptakan, itu memang memang terwujud gitu ya, yang dimanifestasikan desire-nya yang paling besar yang saat ini, dan kedepannya itu tuh bakalan ada happiness, kebahagiaan juga yang akan terwujud. Jadi yang kemarin kalian bisa menghadapi keberanian, menghadapi ketakutan. Yang kedua, yang saat ini memang ada hal-hal baik yang kalian manifestasikan, desire-nya, harapan-harapan yang akan terwujud. Dan untuk kedepannya yang lebih bahagia adalah banyak kebahagiaan yang akan datang. Nah, ya dalam courage ini kan bisa aja keberanian ya, maknanya tuh jadi dalam konteks manifestasi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai impian itu kamu perlu memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini bisa berarti menghadapi ketakutan, keluar dari zona nyaman, atau berani mengambil risiko. Keberanian itu tuh sebenarnya kunci untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang pertama ya, untuk memilih nomor 1 gitu. Yang kedua ada desire. Ketika kamu jelas apa yang kamu inginkan dan mengapa, peluang untuk mewujudkannya akan semakin besar. Nah, ini mengingatkan kamu untuk tetap fokus pada keinginanmu dan tidak teralihkan oleh hal yang lain ya. Yang ketiga ada happiness. Memang kebahagiaan ya, penting untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu sendiri, bukan hanya pada hasil akhirnya. Ini mengingatkan bahwa kebahagiaan dapat menarik lebih banyak energi positif dalam hidup dan membantu mewujudkan keinginan gitu. Pada keseluruhannya dari ini ya, aku bisa ngambil kesimpulan bahwa yang pertama ini nih jelas banget ya apa yang akan bisa yang segera terwujud gitu. Yang kedua, pada orakelnya tuh dijelasin kenapa hal itu kamu bisa mewujudin hal itu gitu, dan bagaimana kamu bisa mewujudkan hal itu. Manifestasi dari kombinasinya itu menunjukkan bahwa manifestasi kamu yang segera terwujud akan melibatkan keberanian,
mengambil langkah berani, kejelasan tentang apa yang kamu inginkan, dan menemukan kebahagiaan prosesnya. Sehingga bisalah kayak 1, 2, 3 ini tadi yang udah aku jelasin itu tuh terwujud. Dan apa saran dari orakel? Ketika kamu ingin memanifestasikan itu, kamu butuh memberikan perlindungan, dan perlindungan di sini dalam artian kamu butuh memberikan lingkungan yang baik untuk cita-citamu, untuk segala hal yang kamu impikan gitu ya. Ini bukan berarti kamu mendinai hal-hal yang lain, tidak. Dalam artian ini istilahnya tuh begini, ketika kamu manifestasikan sesuatu, kamu harus berupaya dengan sadar diri dan sadar mental bahwa kamu menempatkan posisimu itu tuh sama seperti energi yang kamu inginkan. Contohnya tuh begini gitu ya. Kamu ingin menjadi seorang apa gitu. Misalkan kamu ingin menjadi seorang orang yang kaya gitu. Jadi orang kaya yang benar itu tuh gimana sih ciri-cirinya mereka? Nah, kamu bisa belajar tuh. Orang-orang kaya tuh sebenarnya dia melakukan hal ini, hal ini, hal ini. Nggak usah deh kalau contoh orang kaya, karena aku takutnya kamu berpikirnya bahwa orang yang suka pamer ya. Dan contohnya orang pinter deh gitu ya. Orang pinter itu identik dengan apa sih? Mereka kutu buku gitu. Apalagi mereka optimis gitu. Nah, kamu berupaya untuk menciptakan lingkunganmu sendiri. Lingkungan di sini bukan berarti orang di sekitarmu ya, tetapi memang dirimu sendiri, bisa jadi dirimu sendiri. Kamu berupaya untuk bagaimana? Kamu berupaya mencontoh berperilaku selayaknya orang pintar itu gimana. Mereka suka membaca buku, mereka suka menulis jurnal diri sendiri, mereka berpikir, mereka menghadiri pertemuan-pertemuan seperti yang sifatnya itu tuh keilmuan gitu ya. Mereka tidak menghindari gosip, hal-hal yang demikian. Jadi intinya apa? Ini perlu dikatakan bahwa untuk merawat mimpi, merawat destinasi dari manifestasimu itu, yang pertama kamu adalah menciptakan ruangan yang benar-benar seperti apa yang seharusnya yang kamu impikan gitu, yang sesuai dengan manifestasimu. Nah, contohnya kalau kamu ingin menjadi orang kaya gitu ya, orang kaya. Bagaimana sih orang kaya itu sifatnya gitu kan? Bagaimana sifat orang kaya? Apakah yang pertama orang kaya itu menghambur-hamburkan uangnya atau gimana? Apakah orang kaya itu pelit atau tidak? Belajarlah menjadi seperti apa yang kamu impikan gitu. Juga ini environment-nya ya, dan orang-orangnya juga termasuk. Kalau kamu berupaya untuk mendapatkan hal tersebut setelah kamu paham dirimu sendiri, juga otomatis orang-orang yang dalam diri yang berada di sekitarmu juga kamu harus pilih gitu. Kalau kamu berusaha untuk misalkan kamu berupaya untuk mendapatkan beli rumah nih, gaji kamu udah ada dan kamu berupaya untuk menabung untuk segala macam. Nah, otomatis kamu nggak boleh lagi berteman dengan orang yang kerjanya nongkrong tiap hari dan menghamburkan uang gitu. Apalagi yang ekonominya tidak sama dengan kamu gitu. Jadi intinya tuh gitu. Apa yang akan segera terwujud? Yang pertama ada bentuknya rezeki, kesempatan segala macam. Yang kedua ada keberanian, harapan. Yang ketiga ada keluar dari masalah gitu ya. Yang keempat ada kenaikan jabatan atau tempat sesuatu yang lebih tinggi lah gitu. Mungkin kamu akan dipromosiin gitu. Dan bagaimana caranya? Ya itu dengan bagaimana cara mendapatkan ini juga dengan keberanian, paham keinginanmu apa, dan jangan lupa bahagia dengan semua proses yang sedang kamu lalui gitu. Jadi yang namanya manifestasi itu tidak akan terwujud tanpa kamu bahagia melakukan hal tersebut gitu. Karena kenapa? Ketika kamu bahagia, semuanya yang kamu lakukan itu akan terasa akan terasa cepat, dan kamu tidak memiliki beban. Pikiran-pikiranmu yang baik akan mudah menarik hal yang baik pula gitu. Sebaliknya, pikiran-pikiran yang buruk, yang toksik, yang kacau, itu justru tidak akan pernah bisa memanifestasikan yang baik. Justru akan menarik hal-hal buruk secara random gitu. Jadi aku pikir
cukup jelas ya apa yang menjadi yang akan termanifestasikan dalam waktu dekat untuk yang memilih file 1. Semoga ini bermanfaat. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Dan ini untuk yang 2 ya. Untuk file 2. Kita lihat sama-sama. Wheel of Fortune. Aku selalu senang kalau dapat kartu ini. Selain dari mungkin orang-orang muda suka ya dapat kartu The Lovers gitu. Tapi aku lebih senang dapat kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune itu tuh kayak apa ya? Kayak kartu as menurutku. I'm sorry. Aku nggak tahu kenapa ya, udah 2 hari aku kok sering dapat ini ya, dapat kartu Death. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ini sesuatu yang baik. Nanti aku baca. Wow, apa ini? Apa ini? Apakah seseorang sedang ungu, lihat dong, ungu dong, aku suka sinkronitas. Aku percaya atau tidak ya, sinkronitas itu menurutku benar-benar ada. Wow. Yang kayak orang bilang cocokologi gitu. Rasanya tuh aku ada gitu. Victory. Ya, coba aku lihat ya. Ini dia. Nah, ada di sini ada Ten of Cups, Death, Four of Sword tadi, dan Six of Coins, Seven of Coins, Seven of Pentacles, Wheel of Fortune. Ini tuh kayak komplit banget sih ya orang yang ini yang dapat yang pilih pile 2. Jadi kalau ditanya apa yang manifestasi yang akan terwujud, yang pertama tuh ada kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna itu tuh kebahagiaan puas emosional, dalam artian bahwa baik dalam hubungan ataupun kehidupan pribadi akan segera terwujud. Ini buat kalian yang udah menikah, belum punya anak, bakal dikaruniai anak. Buat kalian yang masih pacaran atau dalam hubungan, itu bakal segera menikah gitu kan, akan disempurnakan. Ada penyempurnaan dari semesta gitu untuk apapun, untuk kepuasan batinmu gitu. Yang kedua ada death. Sebagian orang lain juga berpikir kalau death ini buruk. Aku lagi-lagi bilang enggak, karena di sini juga ada yang namanya transisi, perubahan gitu. Kamu perlu ada yang kok jadi sebagian yang lain, bukan sebagian lain, ada beberapa orang yang akan menyelesaikan siklus buruk dalam kehidupannya. Nah, itu untuk melepaskan barang-barang lama gitu, dalam artian barang-barang lama di sini nih bisa jadi memang benar-benar barang lama atau barang lama dalam kutipan gitu. Ada hal-hal yang tidak penting lagi dalam kehidupanmu, itu tuh bahkan segera terlepas gitu. Barang-barang yang membuat kamu toksik, barang-barang hal-hal yang gimana sih gitu. Itu tuh bakal segera terlepas. Ada kebahagiaan yang kayak aku bilang tadi, yang belum sempurna disempurnakan. Ada yang belum selesai urusannya diselesaikan dalam bentuk ini batin segala macam lah. Mantan-mantan yang kemarin itu tuh nggak penting tuh, orang udah yang nggak penting tuh udah habis di kick semuanya. Dan juga ada istirahat, pemulihan ini sih. Bukan gimana ya, tapi kayak untuk kalian yang sibuk bekerja yang kemarin bakal dapat waktu istirahat. Jadi apakah itu bentuknya dalam bentuk sakit atau apa ya? Bakal ada istirahat gitu. Dan bagian kalian yang kemarin emosinya acak-acakan gitu ya, dan juga bakal dapat istirahat kok dari hal-hal yang mengganggu. Dan selanjutnya ada
Seven of Pentacles, dan ini Seven of Pentacles ini benar-benar tuh lambang investasi gitu, dan kesabaran, bahwa kerja keras yang kamu lakukan yang kemarin akan membuahkan hasil gitu. Investasi uang dalam bentuk the real money gitu juga akan menghasilkan gitu ya. Investasi di sini bisa dalam artian betul-betul usaha yang kamu lakukan, atau betul-betul dengan uang yang kamu investasikan kemarin itu tuh akan berhasil juga gitu. Dan the last ada itu kartu The Wheel of Fortune. Jadi buat kemarin kalian yang sering berdoa, ini kebanyakan orang yang pilih pile 2 ini adalah orang yang sudah melalui tahap proses pertama, kedua lah ya dalam belajar manifestasi gitu. Jadi ada bakalan berubah nasibnya menjadi lebih baik gitu. Jadi ada beberapa orang perlu diketahui bahwa sebenarnya banyak orang di dunia ini yang dia nggak tahu energinya itu tuh di mana. Jadi kalau kamu masih sering ngeluh atau kalimat-kalimat yang ngeluh, lagi-lagi aku nggak bisa jelasin dalam video pendek ini untuk bacaan ini. Misalkan kayak aku apalah ya, cuman gini, ya udahlah, itu cuman buat orang bukan aku gitu. Dan ketika kamu masih berpikir bahwa nggak mungkin segala macam, itu tuh berarti kamu masih di bawah gitu, masih berada di bawah, atau kamu bahkan menyalahkan orang lain. Yang paling buruk, energi yang paling buruk adalah kamu memiliki rasa penyesalan yang banyak dan kamu menyalahkan diri sendiri. Nah, itu kalau kamu sudah selesai dari proses itu, bakal naik tingkat nanti. Nah, ketika kamu naik tingkat ke level-level energi selanjutnya, itu tuh bakal mudah menarik hal yang lain. Jadi memang based on true story aku dan juga beberapa pengalaman orang lain. Masalah di situ tuh adalah masalah kita dalam memanifestasikan sesuatu itu adalah mental dengan jiwa kita sendiri. Mental seorang businessman itu akan sangat berbeda dengan mental pengangguran gitu. Kenapa? Ketika kita memiliki mental yang baik, ketika kita memiliki pikiran yang lebih positif, kita hanya punya dua opsi, melakukan hal yang baik saat itu juga atau tidak sama sekali. Nah gitu, di situ kita bukan mendapatkan semangat. Sebenarnya bukan ketika kamu memanifestasikan sesuatu itu semuanya datang langsung, enggak. Tapi sebenarnya ada ketika kita memanifestasikan sesuatu, itu ada energi yang mendorong dalam diri kita sendiri untuk berbuat. Nah, ketika kita sudah berbuat, mengarah ke lebih baik, itu tuh akan mudah energi-energi yang baik yang datang yang lain gitu. Itu siklusnya. Aku nggak ngajarin di sini ya, aku nggak bisa berbagi di sini. Mungkin nanti di video yang lain, kalau udah lebih mungkin dari 500 subscriber atau lebih dari 1000, aku bakal sharing kok gimana tahap-tahapnya dan buat menarik sesuatu dan apa yang menjadi penghalang saat ini buat orang-orang yang belum bisa manifestasi. Karena sejauh ini aku berada di posisi ini juga dari belajar sedikit demi sedikit, barang begitu. Dan nggak enaknya ketika kita belajar manifestasi adalah sebenarnya yang diajarkan itu bukanlah mindset doang, tetapi juga batin yang diajarkan gitu ya, sama hal-hal yang lama yang kita kayak apa ya, yang menjadi yang kita pikir itu hal yang normal, ternyata itu tidak normal lagi ketika kita ingin melakukan manifestasi. Nah, untuk orang-orang yang memilih pile 2 ini, kebanyakan adalah orang-orang yang sudah selesai dengan yang vibrasinya itu tuh sudah mulai masuk pertengahan ke atas untuk menuju tinggi lah ya, pertengahan ke atas lah ya. Sehingga ada banyak keberuntungan yang bisa ditarik gitu. Selamat ya. Dan itu juga oleh karena itu ada di sini divination. Kalau kita bertanya manifestasi akan terwujud, yang pertama itu ya aku bilang divination ini kan bentuknya kan ramalan ya, kayak hal-hal yang begini yang kalian lihat. Nah, itu tuh akan betul-betulan nyata terlihat gitu. Bahwa kamu memiliki kemampuan untuk merasakan, memahami apa yang akan datang gitu. Nah, seperti aku bilang tadi, orang-orang dengan vibrasi yang tinggi nggak menutup kemungkinan mereka bisa merasakan apa yang akan datang. Sebagai contoh tuh kayak gini, kayak kamu ngerasain bakal ada yang ngantar makanan ke kamu, gitu. Itu yang paling sering banget
dan itu tuh energinya kan kayak itu energi yang kayak apa ya, energi, yang paling baik, energi baik yang paling rendah yang bisa kayaknya semua orang tuh pernah ngejangkau hal itu gitu. Dan, ada juga, insting insting yang bekerja dengan baik di sini. Nah, insting itu nggak bakal bekerja dia kalau kamu tidak dalam keadaan frekuensi yang baik gitu. Bakalan ada misalkan hal-hal baik, ramalan-ramalan baik yang bukan ramalan sih, kayak ya demikianlah, yang kayak kamu insting kayaknya aku bakal ini deh, kayaknya bakal ada datang seseorang deh hari ini. Nah, itu tuh, bakal kejadian gitu. Coba deh pikirin at least hal-hal kecil yang kayak mungkinnya itu tuh that's easy, yang mungkin mudah untuk dimanifestasikan gitu. Yang kedua ada yang namanya transisi dan transformasi, transition. Nah, ini tuh memang, seperti aku bilang tadi memang, orang-orang dalam file ini tuh menuju clairvoyance gitu ya, karena ada simbol ungu gini. Mmm, ada perubahan transisi, yang kalian rasakan ini lebih dalam bentuk ke spiritual ya. Spiritual yang berdampak juga sama kehidupan, apa namanya, ya kehidupan sehari-hari kalian, realitas sehari-harilah. Ada yang namanya transition, sedang berada tengah perjalanan menuju sesuatu yang baru gitu, bahwa transisi tersebut yang sedang kamu rasakan saat ini tuh membawa pada hasil yang baik gitu. Karena ya, eee, seperti aku bilang tadi, yang pilih file 2 ini adalah kebanyakan orang-orang yang sedang, belajar untuk meningkatkan vibrasi dan vibrasinya itu tuh meningkat terus gitu ya. Dan ini adalah saat kamu membuka video ini adalah saat kamu transisi sih sebenarnya. Dan apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah ada tranquility dalam artian, ketenangan gitu. Nah, jadi akhir-akhirnya itu bakal membawa kamu pada yang namanya ketenangan ya, dan kedamaian. Kartu ini apa namanya, apa, menyuruh untuk kasih ruang dan mental buat emosional untuk tenang gitu. Karena kenapa? Eee, Seperti aku bilang tadi, ketika kamu bisa tenang, vibrasimu bagus, baik, semuanya akan mudah ditarik gitu. Energi-energi positif, hal-hal baik itu mudah mengalir dan lancar. Ini adalah pengingat bahwa kedamaian batin, bakal mendukung manifestasi kamu, gitu. Dan yang terakhir, mmm, ya sebenarnya ada beberapa hal yang aku bilang ya. Kamu satu, untuk orang-orang yang kemarin bergelut dengan perasaannya sendiri, dengan hatinya sendiri itu bakal menang sih. Victory ini jelas dalam hal apapun. Kalau kalian lagi berlomba dengan sesuatu, mengikuti ajang sebuah perlombaan segala macam, kalian bakal menang. Dan untuk kalian yang kemarin, berupaya ini mendapatkan, hasil, kalian bakal dapat pengakuan kok. Ada pengakuan, penghargaan atau pengakuan dari orang lain atas usaha kamu, kalau kamu di bidang apapun itu. Yang terakhir ada momentum, ini maknanya juga ada kemenangan dalam artian momentum positif. Mmm, jadi, eee, apa namanya, memang kamu mendapatkan kesuksesan, ada dapatnya pengakuan dan juga ini momentum positif, sebagai tanda bahwa, eee, manifestasi yang kamu lakukan tidak hanya mungkin tetapi hampir pasti akan dapat gitu. Ini energi positif sih. Jadi banyak cabangnya. Jadi sebenarnya, untuk yang ini, untuk yang, pilih file 2 apa yang bakal terwujud, yang pastinya kepuasan batin. Ini seperti aku bilang tadi, orang-orang yang belum, udah menikah tapi belum belum memiliki anak bakal dapat anak, orang-orang yang masih pacaran dalam hubungan bakal menuju ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada yang namanya proses siklus yang buruk yang lama itu tuh bakal selesai ya. Apakah mantan-mantan atau kerjaan-kerjaan yang nggak baik, bos-bos yang toksik itu tuh udah bakal selesai dan kamu bakal istirahat, dari
kegaduhan dunia tersebut, itu akan yang terwujud yang kamu inginkan. Sebagian orang tuh kayak menginginkan kayak libur kerja gitu tuh dapat, atau libur pokoknya gitu sih yang bentuknya istirahat yang kamu idam-idamkan dari kemarin itu tuh bakal dapat. Dan juga ada sebagian yang lain usaha yang kamu lakukan, manifestasi yang kamu lakukan itu akan berbuah. Dan yang paling penting adalah kamu tuh memang keberuntungan ya akan banyak gitu. Jadi bagaimana sih ininya caranya gitu. Jadi dengan adanya dengan lebih percaya sama insting sendiri gitu ya, mengasah kemampuan insting, lebih percaya insting. Dan untuk saat ini kamu lebih fokus sama, sebenarnya kamu sedang transisi ya, untuk transisi dari energi yang kemarin bawah ke naik ke level atas. Dan lagi namanya, dan juga butuh ketenangan gitu. Selanjutnya kamu memang butuh ketenangan untuk menciptakan hal yang lebih baru lagi. Jadi aku rasa jelas ya, ini tuh kayak sebuah kemenangan yang bagus sih. Ada tenang, ada menang, ada ya memang laki aja gitu. Karena kamu sebenarnya ini adalah hadiah dari semesta sih untuk kamu yang udah belajar untuk menaikkan vibrasi. Jadi sekarang tuh masa transisi ya. Sebagian dari kalian itu memang saat ini tuh sebenarnya masa transisi. Jadi baik-baiklah, kalau banyak godaan harus paham-paham aja bahwa kamu sedang berada di masa-masa yang baik untuk manifestasi sesuatu. So jangan takut, karena apapun itu sebenarnya kamu udah punya kartu as kok. Kamu itu ditakdirkan untuk memang mendapatkan wheel of fortune, keberuntungan. Dan salah satu keberuntungan itu adalah kemenangan. Ya seperti aku bilang tadi, ada yang dapat pengakuan dari usaha mereka, ada yang memang menang gitu, dan ada juga yang dapat ya waktu yang positif untuk manifestasi lah gitu, untuk manifestasi hal yang selanjutnya. Aku pikir cukup sekian ya, jelas menurutku. Semoga bermanfaat dan bisa ngebooster energi kamu. Thank you so much and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini untuk file yang terakhir ya. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ada 9 of Cups. Wow, ini berseri-seri, sebenarnya banyak yang berseri-seri. Ya. Untuk angel therapy, cleansing, regeneration, dan juga abundance. Kayaknya beberapa orang, kalau perempuan di sini ada yang lagi hamil ya. Oke. Nah, di sini ada Queen of Cups, Knight of Swords, ada Five of Swords juga, ada Four of Wands, and dan ada Nine of Cups. Jadi aku nangkap banyak hal di sini ya. Yang pertama, ada beberapa orang dari kalian itu yang memang dari kemarin itu tuh mengidam-idamkan bisa jadi kayak memiliki kemampuan lebih gitu untuk bisa paham intuisi orang, perasaan orang atau apa. Dan itu tuh bakal dapat juga gitu dengan latihan-latihan tertentu gitu. Yang kedua ada Knight of Swords. Knight of Swords itu menggambarkan kecepatan, kecerdasan juga gitu. Dalam konteks ini manifestasi kamu perlu mengetahui bahwa hal yang cepat yang kamu lakukan itu tuh membuahkan hasil gitu. Juga ada beberapa hal yang membuat
kemarin yang menjadi apa ya, menjadi masalah salah satunya itu tuh adanya pengkhianatan ya. Beberapa orang dari file ini tuh yang kemarin mendoakan apa ya, kayak nggak sengaja atau sengaja atau nggak sengaja mendoakan orang yang curang dalam hubungan dua orang gitu tuh buat dapat karma gitu, dan itu tuh jelas-jelas terwujud gitu. Dan ada beberapa orang lain yang lagi sebagian dari kalian juga bakal bertunangan gitu. Ada tunangan, ada perayaan kecil, juga bakal graduate, bakal selesai dari pendidikan atau apa. Dan yang terakhir ada juga apa namanya, beberapa orang lain impian-impian kecilnya itu tuh tercapai. Ini bukan dalam bentuk besar. Dalam artian apa? Yang file yang milih yang segini, yang untuk nomor 3 ini, pada dasarnya impian-impiannya itu tuh terwujud, tapi bukan yang impian yang kayak manifestasi yang gede-gede banget tuh, enggak, yang kecil-kecil gitu. Sejenis kayak iya aku pengen tahu deh punya kemampuan yang kayak bisa ngerasain batin orang, itu dapat gitu. Atau kayaknya semuanya aku pengen berlalu semuanya ini nih berlalu dengan cepat, iya berlalu. Aku kayak dia udah ngejahatin aku, biarlah Tuhan yang ngebalas semua itu dari apa yang dia lakukan, aku dapat. Atau juga ada beberapa orang yang aku bilang tadi, sebagian orang tuh bakal lulus dan juga bakal ada yang tunangan, dan dapat kebahagiaan-kebahagiaannya itu tuh bagus, tapi nggak yang besar-besar gimana gitu, yang bukan yang terlalu wow, tapi ini tuh kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang bisa melengkapi hari gitu. Caranya itu tuh gimana sih? Nah, ada yang namanya di sini abundance ya, jelas kelimpahan. Dalam artian gini, kalian berpikir pada intinya tuh gini, kalian berpikir bahwa kalian manifestasiin sesuatu, tetapi yang kalian dapatin tuh bahkan jauh lebih besar dari ekspektasi kalian. Nah, itu dia. Ada abundance di sini, ada regeneration, ada cleansing. Dan perlu yang pertama terbukalah untuk caranya gimana? Caranya terbukalah untuk peluang-peluang baru dalam bentuk emosi, spiritual atau segala macam. Dan bersyukur atas apa yang sudah ada. Yang pertama itu pentingnya untuk bersyukur. Yang kedua ada regeneration, transformasi, kebangkitan gitu ya, pembaruan. Untuk kamu memang harus optimis gitu, optimis. Setelah bersyukur, kamu perlu optimis dan juga melepaskan energi negatif dan memulai kembali. Pada dasarnya semua hal yang kayak gini, untuk orang yang memilih file nomor 3 ini, pada dasarnya itu mereka memiliki kemampuan untuk menarik hal-hal baik, manifestasi hal-hal baik itu cepat gitu. Tapi dengan syarat yang pertama harus banyak bersyukur dan terbuka untuk peluang-peluang baru. Yang kedua regeneration gitu ya, tetap optimis, percaya pada kemampuan diri untuk bangkit. Dan yang ketiga untuk perlu melepaskan hal yang sudah tidak baik lagi, kayak yang knife of sword sama five of sword tadi. Hal-hal yang kayak bentuknya tuh beginian tuh memang seharusnya dilupakan, bukan dilupakan, kayak memang harus udah kelar dulu, ditaruh di tempat lain aja dulu ya, dibuang dulu ke laut. Dan perlu kalian ketahui bahwa untuk untuk file ini kalian butuh memang mengandalkan dukungan spiritual melalui kayak penyembuhan diri gitu, manifestasi kalian tuh akan lebih cepat gitu. Jadi banyak-banyaklah berdoa sama bersyukur. Intinya buat nomor 3 ini manifestasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk intuisi, dalam bentuk dijauhkan dari orang-orang yang buruk gitu. Dan banyak kebahagiaan-kebahagiaan kecil gitu ya yang kalian manifestasikan. Itu apa aja, kayak tunangan,
dapat graduation, selesai menyelesaikan project atau hal-hal yang baik yang lainnya, hal-hal abudan-abudan kecil itu tuh dapat gitu, kebagian-kebagian lain, kepuasan batin, ini lagi batin kebanyakan. Itu tuh, akan mudah menarik hal yang lain dengan cara apa? Dengan cara kamu perlu, banyak-banyak bersyukur, eee, percaya diri dan optimis akan hal yang baik dan membersihkan luka-luka lama gitulah. Jadi intinya memang kamu tuh memang harus banyak berdoa, heeh, dan menyerahkan semua hal-hal yang nggak kamu inginkan itu tuh kepada Tuhan gitu ya, kepada yang pemiliknya lagi gitu. Jadi aku pikir untuk file nomor 3 ini nih, pada dasarnya kebahagiaan-kebahagiaan, manifestasinya itu tuh bersyukur, manifestasi-manifestasi kecil itu akan menarik manifestasi-manifestasi besar gitu. Namun untuk apa? Kayak intuisi, dijauhkan dari bala, dari orang-orang jahat, dapat kebahagiaan-kebahagiaan kecil gitu. Ya, aku pikir cukup sekian ya, jelas. Mudah-mudahan ini membantu. Thank you so much and see you for the next reading. Bye-bye.